Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Kemal di Serupa Gulma Podcast, sebuah podcast yang merupakan inisiasi dari Seluas Tanah Merah. Melihat keresahan kami tentang berbagai banyaknya gerakan di Kota Bandung yang bermanfaat, yang bermakna, yang punya nilai-nilai yang hebat dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Namun kadang kurang terekspos, guys. Jadi kayaknya mudah-mudahan podcast ini bisa memberikan ruang itu ke sebanyak-banyaknya komunitas, gerakan, NGO, atau orang-orang baik. Oke, seperti halnya yang tadi saya sampaikan tentang Serupa Gulma, kita ngajak komunitas dan tentunya saya tidak sendiri guys hari ini. Saya bersama seseorang yang luar biasa, seseorang yang dedikasinya sangat luar biasa terhadap literasi. Di sini ada Kak Ebat. Halo. Halo. Betul ya, Kak Ebat ya? Betul. Oke. Apa kabar Kak Ebat? Alhamdulillah baik. Baik. Berenergi. Siap untuk ngobrol-ngobrol. Malam ini. Oke. Karena aku tuh menarik sih sebenarnya Kak Ebat. Kemarin pas didapatkan info dari Ainun, nanti akan ada teman-teman dari Baca di Bandung. Bener kan ya? Kayak Betul. dari Baca di Bandung. Betul. Yang kebayang sama aku teh Baca di Bandung. Baca di Bandung tuh orang-orang yang suka membaca gitu, orang-orang yang geeks banget gitu sama bacaan gitu yang gitu. Sehingga udah deh Nun, kayaknya kita boleh deh ngobrol-ngobrol sama Kak Ebat dan hari ini terima kasih banget Kak Ebat udah hadir di sini. Thank you for inviting juga. Oke. Nah, Kak Ebat, biar banyak teman-teman yang belum tahu soal Baca di Bandung. Yeah. Kak Ebat boleh ceritain apa itu Baca di Bandung, kemudian Kak Ebat sebagai apa di sana? Oke, sip. Thank you ya. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Balebat Bona Puspa sebetulnya, tapi bisa dipanggil dengan Ebat. Aku adalah inisiator dan foundernya Baca di Bandung. Jadi Baca di Bandung ini sebetulnya kita mau sebut dia komunitas juga bukan sebuah komunitas yang punya member, tapi kami biasa menyebut diri kami sebagai gerakan ya, gerakan membaca senyap gitu. Jadi kalau mau dibilang komunitas juga boleh. Baca di Bandung ini sebuah gerakan membaca senyap yang mengajak teman-teman semua untuk membaca di hari Minggu pagi gitu ya, di taman-taman di Kota Bandung kayak gitu. Kebetulan untuk sekarang itu setelah berdirinya kurang lebih 1 tahun, kayak gitu, 1 tahun lebih, kami sudah memutuskan untuk settle nih tempatnya kayak gitu di Taman Badak. Taman Badak, gitu. Taman Badak Balai Kota ya. Betul, tapi kalau misalnya di Balai Kotanya lagi ada acara, kita biasanya pindah sedikit nih, melipir ke Taman Sejarah. Taman kayak Sejarah gitu. tuh yang Di Jalan Aceh, samping yang dulunya tuh Bandung Planning Gallery. Ya. Gitu. Jadi tadinya keliling-keliling di Kota Bandung. Betul, tadinya di taman-taman. betul, Baca di Bandung itu kami konsepnya di 1 tahun pertama itu keliling-keliling di taman-taman di Kota Bandung. Nah, setiap kali ya 2 kali dalam 1 bulan, di minggu kedua dan di minggu keempat teman-teman, selalu insya Allah di hari Minggu jam 10 pagi. 10 pagi, oke, Betul. saya sudah bangun berarti. Gitu, jadi kayak kita sambil menikmati hari Minggu pagi dengan santai gitu. Pulang ya. CFD ya. Pulang CFD benar bisa datang untuk ikutan membaca senyapnya Baca di Bandung. Wih, mantap. Gitu. Tadi ada 2 hal yang pengen aku tanyain. Yang pertama soal baca, pasti hubungannya sama literasi. Tapi yang keduanya adalah soal senyap, membaca senyap. Aku kebayangnya senyap tuh gerakan senyap, penculikan, apa gitu. Tolong dong, gimana senyap dalam membaca tuh gimana tuh? Oke, jadi Baca di Bandung itu sebetulnya bagian dari Silent Book Club. Oke, Silent Book Club ya. Betul. Betul. Okay. Jadi Silent Book Club itu kan memang jaringan internasional. Betul, jaringan internasional. Jadi kurang lebih udah ada ribuan Silent Book Club di dunia kayak gitu. Salah satunya di Kota Bandung itu ada Baca di Bandung. Jadi kenapa senyap gitu? Karena memang kegiatannya Baca di Bandung itu hanya 1 jam menemani membaca aja teman-teman. Jadi nggak ada diskusi nih kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikutan membaca, tapi nggak pengen ada diskusinya, itu Baca di Bandung bisa jadi platform yang tepat sih untuk teman-teman bisa datang. Jadi gitu. kita datang baca apapun berarti ya? Betul. Nggak harus sama
Enggak harus Oke. sama. Jadi memang kami punya slogannya tuh datang, duduk, baca. Datang, duduk, baca. Betul. Nggak ada diskusinya. Nggak ada diskusinya. Oke, karena kebayang sama aku klub baca pasti diskusi. Betul, Rata-rata. betul. Kalau ini enggak ya? Kalau ini enggak. Oke. Karena memang sudah banyak juga bentuk-bentuk komunitas lain yang komunitas membaca, komunitas literasi yang kalau misalnya mau membaca setelahnya diskusi. Nah, Baca di Bandung di sini hadir untuk memberikan mungkin format yang berbeda kayak Oke, gitu. oke. Kita basically pengen hadir untuk saling menemani Oke. kayak gitu dengan konsep yang kita yang kita adakan itu adalah reading for pleasure, not for pressure kayak Oke, gitu. jadi ya baca aja gitu ya untuk kebahagiaan bukan dalam Bener, tekanan. betul betul. Iya. Karena kayak untuk menjadi ibaratnya pembaca sepanjang hayat gitu ya, Oke. perlu meningkatkan diri dulu Oke. untuk kayak kecintaannya terhadap membaca Oke. kayak gitu. Dan kecintaan itu kan hadir bukan dari tekanan, Oke, tapi oke. dari ditemani dalam situasi yang santai, Oke, yang oke. penuh dengan kebebasan kayak oke. gitu. Iya. Ini kebayangnya saat aku tadarus Lailatul Qadar teman-teman. Jadi tadarus Lailatul Qadar datang ke masjid, baca bebas mau ayat apapun, Betul. senyap, nggak saling ganggu, beres itu pulang gitu. Iya betul. Modelnya gitu ya berarti ya Betul, konsepnya. betul. Wow, Kita menarik. foto bareng, Oke. habis itu Oh, ada pulang. sesi fotonya. Betul, ada Oke. foto bareng dan untuk mungkin biar lebih seru gitu. Biasanya aku tuh bagiin kayak reading card journey-nya nih, kayak gitu. Apaan tuh? Gimana tuh? Jadi dibaca di Bandung tuh aku nggak bawa sih. Cuma jadi kayak aku ibaratnya kalau kita beli kopi kan suka Oke. ada ya yang di Ya, stamp ya, kan. ya, Nah ya, kayak ya. gitu. Jadi Oke. aku bikin kayak postcard yang nantinya di belakangnya itu ada informasi terkait dengan taman-taman di Kota Bandung. Oke. Series sekarang tuh masih series Taman Badak kayak gitu. Jadi aku Iya, iya, kasih iya. kayak deskripsi singkat dan foto. Oke. Terus abis itu nanti ada stiker yang bisa ditempel tuh kayak gitu. Stikernya aku ilustrasikan sendiri. Oke. Sendiri Oke. betul. Habis itu nanti kalau misalnya sudah full nih di 6 pertemuan, nanti bisa ditukarkan dan dapat merch gratis dari Baca di Bandung. Oke. Gitu. Oke, bentar. Tadi baca di Bandung tuh berarti sendirian. Sendirian. Luar betul. biasa. Me, myself and I. WNI luar biasa powernya. Iya. Oke, sebelum nanti kita mungkin akan bahas lagi di belakang soal baca di Bandung. Yes. Ini menarik. Tadi yang pertama aku ngomongin soal senyap. Jadi senyap itu gitu ya maksudnya ya teman-teman. Hening, tenang dengan kebahagiaan gitu ya. Bukan yang senyap yang satu lagi. Nah, yang kedua adalah soal literasi. Ini menarik. Mungkin ini berangkat dari sebuah keresahan tentunya ya, keresahan literasi. Nah, aku pengen nanya, menurut kakak tentang kondisi literasi Bandung di hari ini, Oke. kayak gimana sih Ya. dengan aktivitas baca di Bandung gitu? Kondisinya gimana hari ini? Oke. Kalau menurutku pribadi ya, kalau kondisi literasi di Bandung itu sebetulnya di Bandung ataupun di kota-kota besar lainnya ya kayak gitu. Itu sebenarnya sudah jauh meningkat sih Oke. compare beberapa tahun yang lalu kayak gitu ya. Apalagi post pandemic tuh orang-orang tuh sangat suka untuk berkumpul kayak gitu. Sangat suka untuk berinteraksi. Jadi sebetulnya ketika kita berbicara terkait dengan kondisi literasi orang-orang di Kota Bandung menurutku sudah sampai level yang udah bukan lagi tertarik sih, Oke, tapi justru oke. kayak mencari-cari kayak gitu. Makanya memang di Bandung juga, di luar dari Baca di Bandung ada juga kan banyak komunitas-komunitas literasi lainnya Oke. yang bergerak dengan misi yang sama, hanya Betul. saja treatmentnya berbeda Betul, kayak betul. gitu. Dan itu jadi satu fenomena yang bisa tercapture bahwa minat literasi di Bandung sebetulnya sudah meningkat dan cukup bagus Oke. sebetulnya kayak gitu. Cukup bagus ya? Iya, Oke. karena aku juga sering lihat kayak misalnya di beberapa postingan Oke. terkait dengan komunitas sejenis dengan Iya, Baca iya, di iya. Bandung gitu ya, yang sama membaca senyap juga. Oke. Di kolom-kolom komentarnya sering bertanya, yang kayak gini di Bandung di mana kayak gitu. Atau nanya misalnya ya, betul nanya. betul. Atau sekarang kan sebetulnya social media thread nih lagi happening lagi nih kayak Iya. gitu. Nah, di situ tuh banyak conversation yang nanyain ketika misalnya pengen ikutan klub membaca di Bandung di mana sih kayak gitu. Jadi sebetulnya sudah sampai bukan lagi tertarik tapi justru mencari Oke, kayak gitu. Nah, oke, tinggal oke. gimana nih caranya
kita bisa menyentuh mereka-mereka yang mencari itu dengan informasi-informasi yang mereka butuhkan gitu. Oke. Itu khusus di kota besar seperti Bandung atau hampir seluruh Indonesia udah kayak gitu? Atau Sebenarnya, banyak hal? Oke, nah berbicara terkait dengan literasi, menurutku kalau untuk di kota-kota besar itu kan memang sudah banyak ya aksesnya kayak gitu. Ketika kita ngomongin literasi itu kita perlu melihat lagi secara lebih luas mungkin ya. Kalau aku bilangnya justru permasalahan literasi itu bukan lagi soal minat baca yang rendah sebetulnya, tetapi lebih ke akses dan privilege gitu ya, kayak banyak gitu mungkin orang-orang atau teman-teman di luar kota-kota besar itu tidak terpapar aksesnya atau tidak mempunyai privilege untuk bisa mengakses literasi tersebut kayak gitu, sehingga hal itu yang justru membuat mereka jadi tidak kenal seberapa menyenangkannya sih membaca itu sebetulnya gitu. Seberapa pengetahuan kita itu bisa tertuang di banyak bahan bacaan kayak gitu. Jadi ketika kita berbicara terkait minat baca itu sudah bukan lagi ngomongin rendah atau tingginya nih, tapi lebih ke melihat dua hal. Pertama akses teman-teman, yang kedua adalah bagaimana kita sebagai individual itu punya privilege tersebut gitu untuk tadi ya balik lagi ke akses literasi yang ada, karena kan tidak semua daerah-daerah gitu punya akses perpustakaan dengan koleksi-koleksi yang cukup diverse gitu ya, cukup lengkap kayak gitu. Bahkan kan kalau kita ngomongin perpustakaan daerah juga justru bukanya di weekdays nih kayak gitu ya, di weekdays dan di jam kerja betul ya, kayak di jam 9 atau jam 10 sampai jam 3 kayak gitu. Waktu itu sempat berkunjung juga ya ke perpustakaan di Kota Bandung gitu. Sedangkan kan masyarakat tuh basically kalau weekdays gitu ya, kecuali mungkin yang memang punya flexibility tertentu, itu kan kebanyakan bekerja gitu. Mereka punya waktu banyak untuk cari bahan bacaan. Itu justru di weekend. Nah, bagaimana nih sebetulnya kita bisa memberikan ruang tersebut gitu. Oke. Jadi kayak tadi cerita bahwa salah satu penyebabnya itu adalah akses berarti ya? Betul, akses pada buku-buku yang diverse, yang lengkap atau yang beragam ya? Sebetulnya bisa dua-duanya ya, karena lengkap dan beragam itu menjadi dua faktor sih. Mungkin kalau misalnya kayak lengkap aja, tapi ternyata kebanyakan ditulis oleh misalnya penulis yang apakah penulis Indonesia semua gitu, itu kan juga kita perlu punya diversifikasi gitu ya. Gimana sih sudut pandang suatu topik dari sisi penulis Indonesia, tapi gimana sih sudut pandang suatu topik dari penulis luar gitu. Karena kan kalau kita ngomongin penulis luar bisa jadi terkait dengan kisah-kisah apakah kultural di Singapura, kisah-kisah tentang misalnya kulit hitam dan lain-lain, itu kan tidak semuanya kita bisa dapatkan di penulis-penulis Indonesia ya. Kayak atau gitu. Sederhana POV nggak apa-apa ya, agak berani, POV 65 misalnya. Bagaimana sejarah Indonesia, ngelihatnya perspektifnya seperti apa. Kemudian kita lihat ada misalnya act of killing gitu, dia di perspektif yang lain gitu. Mungkin kayak gitu ya, jadi kita punya POV yang berbeda untuk melihat satu fenomena. Betul, dan mungkin yang lebih agak ngelihat perkembangan trennya, kita kan bisa melihat hal-hal perkembangan terkait misalnya AI kayak gitu kan, bagaimana di capture di misalnya buku-buku lokal gitu ya, buku-buku Indonesia sejauh apa, tapi ketika misalnya kita ngomongin di buku-buku luar itu seperti apa kayak gitu. Jadi kan kayak perspektifnya juga beda. Dan ketika misalnya kita ngomongin biografi tentang orang-orang yang memang sudah sering berbicara di forum kayak TED Talks itu kan memang bukunya sayangnya apakah sudah ada terjemahannya atau belum, kan kita juga perlu recheck ya, kayak gitu. Belum sih. Lagi terjemahannya apa oke atau enggak gitu. Bener ya. Gitu. Jadi banyak faktor banget nih kayak gitu kalau ngomongin akses, makanya tadi tidak cuma lengkap tapi juga beragam ya. Tapi kalau aku ngelihat, nggak tahu ini POV aku soal literasi di Indonesia, aku ngelihat satu hal itu akses, tapi satu hal lain menurut aku, gimana nanti kakak komentar ya, tentang minat. Minat, jadi gini, aku sangat percaya ketika sebuah pertanyaan ditanya bertahun-tahun berulang-ulang dan sampai hari ini nggak tahu jawabannya, mungkin persoalannya bukan karena jawabannya nggak ada,
Tapi karena salah pertanyaannya. Kenapa minat baca Indonesia rendah? Kan itu tuh pertanyaan yang bertahun-tahun ya, yang selalu ditanyain Betul, gitu kan. betul. Nah, jangan-jangan sebenarnya pertanyaan yang salah. Pertanyaan itu bukan gitu. Menurut aku, jangan-jangan pertanyaannya, kenapa orang Indonesia minatnya rendah? Nggak punya Oke. minat. Let's say misalnya, kenapa tadi yang kakak ceritain, misalnya soal AI. Kenapa kemudian orang Indonesia atau siapapun dia akan nyari gitu buku nggak cukup gitu dengan buku AI-nya Indonesia, karena dia sangat minat banget nih sama AI, sehingga dia dengan sadar, dengan yakin gitu untuk nyari buku luar gitu. Ataupun misalnya contoh, kenapa sih seseorang minat sama sulap misalnya gitu, buku Indonesia sejauh mana sih? Tapi kan buku-buku sulap datangnya dari luar. Mau nggak mau karena dia minat, dia harus belajar bahasa Inggris, dia harus terjemahin. Meskipun nggak ada terjemahannya tuh, Ya. dia akan terbata-bata membaca, tapi karena dia suka banget gitu, sehingga dia punya dorongan lebih. Kakak ngelihat gimana dengan bukan persoalan ya, dengan hal itu gitu? Sebetulnya kalau aku dua hal ya. Kalau ketika misalnya kita ngomongin minat baca gitu, bisa jadi memang pertama tadi apakah mungkin pertanyaannya yang perlu di koreksi atau justru treatmentnya selama ini yang memang dibuat atau kita jalani ini ternyata kayaknya kok gitu-gitu aja, sehingga nggak memberikan significant improvement nih kayak gitu. Karena kan kita perlu lihat ya, kalau kita ngomongin treatment gitu atau kita ngomongin pendekatan untuk meningkatkan literasi. Kalau kita misalnya tahu gitu ya, kayak di 1 tahun pertama, di 2 tahun pertama, even di 3 tahun pertama, kemudian matriksnya. Kalau di perusahaan itu kan sebelum kita melakukan sesuatu, kita biasanya nentuin KPI atau matriks gitu ya. Nah, ketika kita misalnya menjalankan approach atau strategi tersebut, kemudian improvementnya apakah ternyata di bawah target kita atau misalnya ternyata di atas target kita, itu kan kayak perlu adanya bentuk-bentuk apakah evaluasi gitu ya, apakah nanti dengan treatment A ternyata berhasil nih gitu, ternyata dengan treatment B tidak berhasil, yang tidak berhasil kan bisa dievaluasi, kenapa sih tidak berhasil, kemudian yang berhasil di treatment A misalnya kita lakukan iterasi atau pengulangan kayak gitu. Nah jadi seperti itu, bukan cuma terkait dengan pertanyaan yang perlu dikoreksi, tapi tadi apakah pendekatannya gitu ya atau treatmentnya yang digunakan oleh siapapun pihak-pihak yang memang berkontribusi gitu ya atau ingin menaikkan minat baca tersebut tuh sudah terlalu mungkin sudah terlalu tidak relevan gitu. Karena balik lagi sih kayak kita perlu melihat nih relevansinya tuh seperti apa. Ketika misalnya kita dulu gitu ya dengan treatment ke orang-orang tua kita betul. Untuk meningkatkan minat bacanya itu bisa jadi akan berbeda dengan treatment yang kita perlu gunakan ke anak-anak muda yang misalnya pakai Gen Z, Gen Alpha kayak gitu. Hal-hal itu perlu kita lihat karena ketika kita ngomongin literasi, kita nggak cuma ngomongin buku fisik. Tapi kita juga bisa dalam berbagai macam bacaan ya. Makanya ketika ngomongin ketika datang ke Baca di Bandung gitu ya, itu nggak harus buku fisik kayak gitu. Teman-teman bebas membaca buku apa aja yang ikutan ke Baca di Bandung. Even mau baca koran juga baca aja. Mau baca koran, mau baca majalah, komik kayak gitu. Karena mau bacanya juga di gawai gitu ya, di handphone, nah itu nggak masalah kayak gitu. Karena yang pengen kita tonjolkan atau yang pengen kita sebarkan tadi adalah gimana caranya kita bisa membaca dengan menyenangkan gitu. Apapun bacaannya, kita tidak lagi mengkotak-kotakan bahwa buku itu harus fisik gitu. Kalau baca di handphone berarti bukan buku gitu. Itu enggak seperti itu. Dan kayak kita tidak lagi mengkotak-kotakan bahwa harus fiksi, harus non fiksi, enggak, kayak kamu bebas membaca apapun yang ingin kamu baca kayak gitu. Karena ya tadi prinsipnya, konsepnya kita ingin sama-sama tenggelam dalam kesenangan bacaan kita. Gitu. Gila. Ngeri banget teman-teman gitu. Ya karena betul tadi kayak orang tuh berpikir bahwa komik mah bukan bacaan. Komik mah terlalu terlalu
apa ya, main-main gitu ya, nggak Iya. membaca. Yang dibaca tuh harusnya dunia Shopee gitu, yang harusnya sate apa gitu. Orang kadang mengotak-ngotakan gitu ya, padahal nggak ya. Betul, enggak gitu. Oke. Karena ada juga yang kayak cukup lagi happening di beberapa waktu ke belakang bahwa kayak kita mah jangan baca buku fiksi, bacanya Iya, buku-buku iya, non iya. fiksi nih Oke, kalau oke. misalnya kita mau berkembang dan lain-lain. Padahal nggak selalu gitu. Kita sangat bisa belajar kehidupan dari buku-buku fiksi Oke. kayak gitu. Dari buku-buku yang kayak misalnya kisah-kisahnya yang ditulis oleh Terelie Betul. kayak gitu. Even kita sesederhana gini aja deh. Kalau kita ngomongin belajar kehidupan, emang kita selalu harus dari film-film serius atau kita juga bisa dari film-film Ghibli. Oke. Nah, Betul. itu kan kayak Betul. kita nggak harus selalu kayak Bahkan dari Doraemon kita bisa belajar betul sesuatu. kan dari Doraemon One kayak gitu, Piece yang One dilarang Piece itu. gitu. Nah, jadi kayak mungkin kita Iya. perlu membuka perspektif lebih luas bahwa belajar sesuatu itu tidak harus belajar kehidupan itu tidak harus apa ya kayak bersumber dari sesuatu hal yang serius gitu. Yeah. Tidak harus misalnya kayak ketika kita mau berbicara tentang apa kepemimpinan gitu ya atau tim manajemen atau misalnya kayak interpersonal skill nggak harus dari buku-buku non fiksi kayak gitu. Tapi kita juga bisa belajar tadi ya empati justru seringnya datangnya dari buku-buku fiksi. Iya. Kayak Benar, gitu. benar, Nah, benar. hal-hal itu yang kadang mungkin karena kita terlalu terdistraksi Iya. sehingga sering mengkotak-kotakan gitu. Betul. Padahal ya belajar bisa dari mana aja. Wow, Gitu. menarik. Nah, ini menarik sih. Tadi di luar kita sempat ngobrol kayak Bat tuh banyak pengalaman di bidang digital. Iya, betul. Nah, se-impact dunia digital sama literasi kita tuh sejauh mana sih? Apakah itu benar-benar mengganggu atau sebenarnya itu mah cuman persoalan di permukaan aja gitu? Termasuk pengalaman kayak Bat ya dalam membaca gitu. Oke, kalau kita ngomongin spesifik dunia digital atau sosial media itu sebenarnya itu jadi aku bisa bilangnya pedang bermata dua gitu ya. Kita bisa memposisikan diri sebagai orang yang memang menggunakan platform tersebut untuk apa ya kayak mencari informasi-informasi yang relevan. Seperti halnya kayak misalnya mencari kayak di mana sih ini jadwal klub buku yang lagi ada Yang di minggu ada. ini kayak gitu. Atau bisa juga sekedar review-review buku gitu kan, review-review buku, review-review singkat sehingga nantinya dari review yang menarik itu kita bisa ke-trigger nih untuk membaca bukunya untuk lebih lengkap lagi kayak gitu. Jadi it really depends on gimana kita melihat tadi ya kayak untuk apa nih fungsinya. Karena fungsinya social media itu kalau kita nggak bisa punya kontrol diri atau awareness terhadap apa yang sedang kita lakukan, tentunya itu akan menjadi sesuatu hal yang merugikan kita gitu ya. Balik lagi sih sebenarnya self control dan self awareness itu kuncinya ya. Kuncinya gitu. Jadi gimana kapan kita bisa aware nih screen time kita tuh udah berapa jam sih kayak gitu. And then misalnya kita perlu juga bijak untuk konten yang kita konsumsi itu seperti apa sih? Karena kan sekarang banyak banget ya kayak istilah-istilah brain rot lah, segala macem lah kayak gitu. Nah, hal-hal itu tadi ya emang sebagai individual tuh mau nggak mau kita harus punya dua hal itu sih, self awareness dan self control gitu. Karena kan sekarang kita handphone udah bukan lagi untuk kayak sekedar scrolling gitu, tapi di setiap handphone kan juga udah punya informasi yang kita bisa akses. Oh kita tuh udah mengakses screen time tuh berapa lama jam, gitu. Dan di screen time itu kan udah terbreakdown ya kayak buka apa aja, berapa lama. Hal-hal itu kan sebenarnya kalau kita cukup aware dan punya self control yang baik gitu ya, kita bisa ngelihat dan melakukan evaluasi diri gitu. Sebetulnya ya. Evaluasi diri, jadi gosok gigi ya. Gosok gigi. Itu sih sebetulnya. Jadi kayak emang it really depends gimana kita ngelihatnya gitu. Ya karena ini tuh pertanyaan aku tuh berlanjut ke gimana sih kemudian dampak orang-orang yang tadi mungkin kayak teman-teman yang lain gitu, dia punya kontrol akhirnya sehingga dia bisa balancing gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang lost gitu. Betul. Akhirnya dia sampai lupa waktu dan nggak tahu apa-apa sampai dia nggak belajar, nggak baca lagi gitu. Sehingga kan dampak panjangnya pada
dia udah nggak terliterasi, artinya dia udah nggak baca lagi. Nah, Kak Ebat ngelihat apa sih dampak kalau misalnya pada individu tertentu tuh udah nggak terliterasi lagi, dia udah jauh lah dari buku, jauh dari membaca, jauh dari Iqra gitu. Apa sih emang dampaknya gitu? Iya, sebenarnya balik lagi ya, kalau kita ngomongin kenapa sih dia mungkin bisa jauh dari activity itu gitu ya. Bisa jadi dia tidak lagi menemukan kesenangan kayak gitu di dalam hal tersebut, karena apakah di dalam perspektifnya mungkin sudah terlalu rumit, sudah terlalu ya tidak menyenangkan, karena tadi ya semakin sering kita mengkonsumsi hal-hal instan, semakin sering kita juga menginginkan kebahagiaan instan tersebut. Kayak gitu. Makanya tadi di dalam membaca itu tuh ada tahapan-tahapannya gitu. Sebelum kita menjadi pembaca sepanjang hayat gitu kita makanya ada di level paling bawah deh kayak gitu. Level paling ya. Level paling mendasar mungkin aku bilangnya level paling mendasar, yaitu kayak membaca untuk kesenangan kayak gitu. Karena tadi balik lagi reading for pleasure gitu. Gimana caranya kita menghadirkan bacaan-bacaan itu untuk sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Apakah membaca sesuatu itu, membaca satu buku tuh harus beres gitu? Nggak harus gitu. Jadi kayak kita nggak apa-apa kok misalnya membaca satu buku ternyata DNF atau do not finish kayak gitu. Karena kita ngerasa buku itu udah nggak kasih lagi kebahagiaan buat kita, itu nggak masalah. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kayak gitu. Karena aku selalu berdosa loh. Ini kok nggak tamat, harus ditamatin. Padahal kalau dilanjut bosen gitu ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong kayak gitu. Karena kan balik lagi apalagi gitu. Buku LKS kan. Aduh iya sih, itu kayak harus dikerjain gitu. Iya, itu nggak apa-apa banget sebenarnya, karena bahkan kalau buat aku gitu ya, ada masa-masa di mana aku ngerasa ada di masa reading slump gitu, kayak males banget baca, dan itu sebenarnya nggak apa-apa, wajar aja. Tapi gimana caranya kita bisa menumbuhkan keinginan atau kesenangan membaca lagi tuh dengan mulai dari hal-hal yang kita sukai. Contohnya kalau aku ya membaca buku-buku anak kayak gitu. Itu bisa membantu untuk aku kayak meningkatkan lagi minat bacaku, keinginan bacaku, atau membaca buku-buku fiksi gitu. Karena kalau membaca buku anak, buku apa biasanya? Buku anak tuh macem-macem, kayak aku agak lupa judulnya, tapi kayak buku-buku bergambar biasanya, betul gitu. Karena aku anaknya cukup visual gitu ya, jadi kayak buku-buku bergambar itu yang tulisan-tulisannya memang kayak sedikit yang mengisahkan, betul. Itu salah satu kunci sih. Even misalnya kayak majalah Bobo gitu, itu sesimpel yang kayak aksesnya masih di mana-mana kayak gitu. Sehingga dampaknya kalau misalnya kita udah menemukan hal-hal tadi ya, kesenangan-kesenangan kecil di membaca buku itu akan membuat kita jadi kayak lebih terpapar banyak informasi kayak gitu. Sebenarnya tadi kalau kita balik lagi gitu ya, aku balik lagi ke pertanyaannya, dampaknya apa sih ketika misalnya kita sudah jauh dari literasi kayak gitu. Itu sebetulnya bisa dilihat bahwa sekarang itu kan kita hidup di dunia yang informasi tuh ngebludak gitu, kayak banyak banget gitu ya. Nah, banyak banget, betul. Kita kadang perlu kayak perlu satu kemampuan untuk kita bisa memilah-milih gitu. Yang mana sih yang sebenarnya informasinya tuh bukan hoax gitu. Yang mana sih sebenarnya informasinya yang relevan kayak gitu. Jadi untuk kita bisa memilih dan menilai suatu informasi itu hoax atau bukan, atau misalnya tadi ya kayak relevan atau enggak buat kita. Nah itu bisa melalui dunia literasi juga kayak gitu. Dan ketika kita misalnya terbiasa atau kembali ada di lingkaran-lingkaran kesenangan dunia literasi gitu ya, kita jadi punya, aku bisa bilang mungkin critical thinking kita akan lebih terasah kayak gitu. Sehingga kita bisa membedakan ketika kita membaca sesuatu ini tuh benar atau enggak kayak gitu. Dan itu balik lagi akan berefleksi juga ke berbagai macam skill yang kita punya gitu. Ada membaca, kemudian kan biasanya setelah membaca kita punya keinginan untuk menulis gitu. Dan ketika menulis akan punya juga kayak hal-hal yang
membuat kita teringat banyak diksi gitu atau Oke. pilihan-pilihan kata Oke. sehingga kalau kita membaca itu akan mempengaruhi pemikiran, tulisan dan cara kita berbicara Oke. gitu. Jadi itu bagaimana menurutku pribadi literasi bisa menjadi salah satu hal yang menyenangkan Iya, dan iya, sangat iya. membantu kita gitu Iya, ya. iya. Wah, menarik. Dari literasi tuh banyak hal. Mungkin Indonesia nggak akan banyak terjebak hoax ya sebenarnya kalau orang-orang banyak critical thinkingnya jalan, logiknya jalan dari situ. Tapi oke. Menarik. Nah, cuman gini, pasti si baca di Bandung itu berangkat dari keresahan dong. Yang tadi itu adalah salah satu keresahan yang muncul, salah satunya. Tapi kakak boleh cerita lebih banyak nggak? Kira-kira apa sih keresahan utama gitu ya? Atau keresahan-keresahan apa yang kemudian kayaknya aku harus bikin apa lagi the one man show gitu? Bikin baca di Bandung. Aduh, oke. Iya, sebetulnya kalau melihat komunitas literasi gitu ya, aku kan di Bandung itu dulu sempat kuliah di Bandung, Oke. kemudian kerja keluar Bandung, Oke. kemudian balik lagi 2021 tuh di Bandung kayak gitu ya. Sebetulnya melihat teman-teman di Jakarta itu kayak kok banyak banget ya kayak komunitas-komunitas literasi, acara-acara yang kayak menyenangkan gitu ya Iya, di sana. Kemudian aku melihat di Bandung ada juga kok gitu ya komunitas-komunitas literasi. Kemudian tapi memang tadi ya secara konsep gitu atau pendekatan baca abis Diskusi. itu diskusi kayak gitu. Nah sebenarnya kemudian aku tuh berpikir kayak hal-hal apa nih yang aku bisa berikan untuk dunia literasi gitu ya, karena memang dari kecil aku sudah dibiasakan oleh keluargaku untuk membaca. Jadi membaca untukku jadi sesuatu hal yang menyenangkan kayak gitu. Nah, aku ingin membagikan kesenangan tersebut gitu ya, tanpa adanya tekanan gitu. Tekanan untuk kepikiran, aduh nanti setelah baca harus diskusi apa ya gitu. Aduh nanti setelah baca ini aku agak malu gitu. Karena kan gak semua orang tuh punya energi Oke. atau punya kemampuan, mungkin punya kemampuan tapi kayak belum ingin bercerita kayak gitu, hanya ingin menikmati membaca tapi saling ditemani kayak gitu. Jadi kayak setelah mungkin 1 tahun lebih kayak merenung dan kemudian kayak aku berpikir juga aku pengen bikin fulfillment untuk diriku sendiri di luar professional things aku gitu di luar pekerjaan aku gitu. Sampai akhirnya di 2024 akhirnya aku memutuskan oke deh gitu. Dengan gagah berani. Dengan gagah berani dan kayak komitmen gitu ya. Komitmen. Baca di Bandung buat aku bukan sekedar komunitas atau klub buku, tapi juga kepanjangan dari komitmenku untuk mewujudkan dampak yang lebih nyata gitu untuk dunia literasi. Jadi tadi karena memang yang formatnya baca kemudian diskusi sudah banyak di Bandung gitu ya. Nah jadi aku pengen menghadirkan satu bentuk komunitas ataupun klub buku yang memang kita untuk datang, duduk, baca dan saling menemani baca tadi gitu ya, itu udah cukup kayak gitu. Jadi nggak ada tekanan lain kayak gitu, nggak ada keharusan lain, apakah perlu diskusi dan lain-lain gitu. Kalau teman-teman misalnya kayak butuh diskusi, setelahnya bisa ke komunitas yang lainnya karena memang udah banyak juga, which is bagus banget kayak gitu. I truly appreciate dan support teman-teman lain yang sudah mendirikan komunitas itu. Tapi kalau teman-teman sama halnya misalnya dengan aku, karena aku energinya cukup terbatas gitu ya ketika ngomong dengan orang atau berinteraksi dengan orang banyak, tapi pengen tetap ditemenin membaca kayak gitu. Nah itu bisa datang ke Baca di Bandung gitu. Jadi sesimpel pengen ditemenin baca bareng-bareng aja sih kayak gitu. Dari situ ya sebenarnya pengen ditemenin gitu. Tapi baca di Bandung kemudian pengen baca di taman hari Minggu sendiri yang ngerjain dan dikerjain sendiri sama kayak Bat gitu. Betul. Mau sampai kapan? Pertanyaannya berat banget ya. Mau sampai kapan gitu ya. Ini sebenarnya aku tuh kurang lebih udah dari Februari 2024 ngerjain Baca di Bandung gitu ya. Sekarang berarti udah mungkin hampir 1,5 tahunan kayak gitu. Karena tadi ya 2 kali dalam 1 bulan. 2 kali, di minggu kedua dan di minggu keempat, jadi kurang lebih
sekitar udah 30-an sesi. 30-an sesi. Kayak Wow. gitu. Kalau nanya mau sampai kapan, sebetulnya itu pertanyaan yang juga aku lagi coba renungkan ya ke diriku sendiri gitu. Oke. Karena ada beberapa teman-teman yang ikutan baca di Bandung, kemudian nanyain, Kak ini open volunteer nggak Oh, oke, gitu, Kak oke. aku boleh jadi relawan nggak, Oke, kayak oke. gitu. Nah itu sebenarnya satu pertanyaan yang agak berat menjawabnya karena buat aku personally ketika aku membuka Baca di Bandung sebagai suatu komunitas yang menerima relawan gitu, Oke. aku nggak ingin menjadikan spirit relawan itu justru jadi berganti jadi paksawan kayak gitu ya. Oke. Karena Oke. banyak juga komunitas-komunitas di luar yang rekrut nih gitu ya, volunteer, tapi kemudian setelah itu very demanding Jadi gitu. demanding ya. Jadi Oke. demanding dan kayak aku butuh bantuan kamu untuk bikin konten sosial media ini ya Oke, gitu. oke. And then si relawan tersebut misalnya kayak enggak mendapatkan benefit tertentu Oke, gitu. oke. Mungkin belajar sambil melakukan sesuatu itu satu hal gitu ya. Yeah, Tapi yeah, kayak seberapa besar hal ini tuh menjadi relawan tuh bisa menjadi sesuatu hal yang menyenangkan dan juga jadi fulfillment gitu. Oke, Balik lagi sih karena dituntut sesuatu ya. betul. Sebenarnya kayak tuntutan itu kan nggak masalah gitu ya. Yeah. Kita hidup di dunia yang memang penuh dengan tuntutan, betul ya, permintaan dan Oke. lain-lain. Oke. Tapi aku tadi sih nggak pengen menjadikan spirit relawan itu menjadi paksawan gitu dengan dengan tidak memberikan additional benefit ke teman-teman nantinya yang akan jadi relawan Baca di Bandung gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, at least sebelum aku memutuskan untuk membuka relawan gitu ya, atau open recruitment, which I do love to work with team kayak Oke, gitu. oke. Karena nggak tahu ya, mungkin karena jiwa-jiwanya itu aku pengen building something, building ekosistem gitu. Oke. Aku suka jadi bukan karena misalnya aku nggak bisa dan pengennya kerja sendiri aja dan nggak percaya gitu, bukan karena itu, tapi kayak buat aku membangun suatu tim itu merupakan tanggung jawab yang besar dan butuh energi yang besar juga gitu. Oke. Jadi at least from my side, sebelum aku open recruitment, I need to have like individual development plan buat relawan aku gitu. Kayak sesimpel misalnya kayak apa ya yang bisa didapetin sama relawan itu selain emang nantinya hal-hal dalam tanda kutip kayak demanding yang misalnya aku minta apa kayak berkontribusi untuk bikin konten segala macam gitu. Tapi kayak secara fundamentalnya aku harus tahu bahwa ini adalah sebuah aktivitas yang take and give. So kita nggak bisa kayak bener-bener kayak minta tapi apa nih yang didapetin gitu. Nggak bisa kayak oh iya kan nanti kamu bisa dapetin e-certificate gitu. Zaman sekarang maksudnya kayak they don't need e-certificate gitu. They don't need like free experience gitu. Aku mau menghargai setiap perjuangan yang diberikan oleh relawan itu. Jadi kayak I need to prepare the individual development plan itu. Mungkin bisa jadi karena aku terlalu idealis ya, tapi kayak at least aku cuma pengen kasih yang terbaik aja untuk nanti orang kalau misalnya ada gitu ya jadi relawan Baca di Bandung itu bisa jadi suatu kebanggaan gitu. Because they don't just build a content atau kayak jadi bagiannya, tapi kayak mereka bisa ngedapetin personal improvement plan juga buat mereka ke depannya. Ngeri banget. Mikirin orang lain dulu guys, itu penting gitu. Ya menarik sih. Berarti kan sebenarnya si Baca di Bandung tuh dia punya visi ya. Bayangannya tuh di ujung apa gitu. Ada nggak? Oke. Kalau ngomongin visi ini juga awal yang aku pikirin terkait dengan Baca di Bandung gitu ya. Dulu kayak emang prinsipnya pengen bikin ya udah gitu kayak book club atau community aja gitu. For the sake tadi ya kayak provide a safe space buat teman-teman yang mau membaca gitu. Tapi lebih dari itu nggak tahu ya, mungkin karena orangnya emang suka bermimpi gitu ya dari dulu. Jadi kayak mikir apa ya sebenarnya ujungnya dari Baca di Bandung ini gitu. And then I was thinking kayak aku pengen bisa ngasih tadi akses gitu ya ke orang-orang untuk bisa menikmati bacaan-bacaan yang lebih luas, lengkap dan juga diverse gitu. Makanya
ujungnya sebetulnya Baca di Bandung ini pengen punya mimpi untuk punya perpustakaan juga sebetulnya. Tapi kan it's really a long game gitu ya. A long game, and also butuh energi, resource gitu ya yang besar juga. So ya ada milestone yang perlu di checklist for achieving that big dream sih. Gitu. Oke. Jadi banyak hal gitu ya sebenarnya. Yes, banyak banget. Nggak tahu nanti apakah ujungnya jadi ya yayasan dan lain-lain. Oke. Atau mungkin misalnya tiap kali ada event Baca di Bandung ada 5.000 orang yang hadir gitu ya. Memblok jalan-jalan di Braga, di Juanda gitu-gitu ya. Ya, amin banget biar bisa banyak orang yang hadir, tapi ya we need to space gitu kan, and also support. Iya. Gitu. Iya. Tapi nggak punya ini ya kayak target utama gitu yang akan datang misalnya yang harus datang itu harus Gen Z gitu atau dewasa, ada nggak sih, anak-anak boleh atau gimana? Iya, kalau sebetulnya kalau ngomongin target kayaknya Baca di Bandung ini jadi satu-satunya atau salah satunya mungkin di dalam sesuatu aktualisasi diri yang aku buat dalam diriku yang gak usah ada target gitu. Oh wow. Karena aku pengen menjalaninya dengan menyenangkan gitu. Karena seringnya mungkin karena di kerjaan udah banyak target ya. Karena di banyak KPI. Bener gitu ya. Karena di kerjaan udah banyak target, jadi aku ingin menjadikan Baca di Bandung ini bukan cuma safe space buat orang yang datang, tapi safe space buat aku juga nih gitu. So kayak ketika aku buat Baca di Bandung tuh itu benar-benar jadi fulfillment aku gitu. Kayak karena orang nggak perlu daftar. Betul. Orang nggak perlu isi G-form. Oh, nggak perlu daftar? Nggak perlu. Jadi kayak ya udah aku datang ke taman gitu karena aku pengen banget orang-orang tuh bisa tahu bahwa di Bandung ada juga kok ruang publik yang enak buat baca gitu. Jadi kalau pengen gabung tinggal datang aja? Betul, tinggal datang aja, nggak usah isi G-form dan lain-lain gitu. Dan tadi menjawab pertanyaan juga, apakah ini tuh untuk anak muda aja atau ada anak-anak atau orang tua? Baca di Bandung itu hadir teman-teman untuk semua kalangan ya, semua usia kayak gitu. Jadi mau anak-anak muda gitu, atau misalnya mau orang tua, atau mau keluarga yang bawa anak, itu silahkan karena ada kok kayak gitu. Kayak banyak juga beberapa keluarga yang datang dan ikut membaca kayak gitu. Jadi hadir untuk Baca di Bandung, hadir untuk semua kalangan, tidak terbatas usia, dan bebas bacaannya mau apa aja. Oh, gitu. Wow, keren, mantap sekali. Aku pengen tanya, ada nggak sih kayak pengalaman selama mengelola Baca di Bandung, sesuatu yang cukup meaningful gitu? Ada nggak? Iya, ada banget ya. Aku bisa bilang karena kalau misalnya aku mungkin karena aku membangunnya dari sesuatu hal yang intimate gitu. Jadi aku membangun dari jumlah yang tidak terlalu banyak juga. Karena waktu itu justru first time aku mengadakannya di kafe nih. Dan dengan jumlah yang aku batasi dulu kayak gitu. Karena kan di kafe emang dibatasi. Betul, kan di kafe kan ada maksimum ya gitu. Nggak bisa tiba-tiba 50 orang datang gitu ya gitu. Nah, dari situ kemudian aku melihat ada apa ya, kayak minat yang lebih banyak kayak gitu. Nah, dari situ tuh jadinya ya udah apa ya, ngelihat apa tadi yang pengalaman yang menarik. Nah, dari situ kan sebenarnya orang-orang yang datang tuh ibaratnya loyalis ya, karena repeat order, terusnya kayak orang-orang sama lagi gitu, orang-orang yang sama lagi. Dan aku percaya apa yang dibangun dengan cinta nantinya akan nyampe ke hati orang-orang itu. Dan ternyata itu terjadi di Baca di Bandung gitu. Banyak orang-orang yang tiba-tiba datang, Kak aku bawa brownies nih, terus kayak dikasih ke orang-orang yang baca kayak gitu. Ada ini salah satu partisipan menurut aku sangat baik, sangat hangat pribadinya gitu. Kayak waktu itu dia mungkin karena suka berkreasi gitu ya, jadi kayak bikin apa kayak sisir, terus kayak bawa dalam jumlah yang banyak kayak gitu. Nah terus itu dikasih, oh ya ini buat teman-teman yang ikutan Baca di Bandung kayak gitu. Terus habis itu
sering juga kayak ada yang misalnya bawa kue lebaran kayak gitu, terus kayak dikasih kayak gitu ke teman-teman yang ikutan baca di Bandung. Jadi kayak ini bener-bener it's not a community sebenarnya officially, tapi kayak orang-orangnya tuh udah sangat hangat gitu. Itu sih. Dan ya banyak juga ada satu ibu namanya Ibu Ida. Itu baik banget. Halo Ibu Ida. Halo Bu Ida. Terima kasih sudah hadir terus di Baca di Bandung. Nah, itu tuh kayak ada momen-momen yang sangat mengharukan kayak ketika kebun tomat cherry di rumahnya panen, terus dia kasih ke aku, Ebat ini ibu ada tomat buat Ebat gitu. Terus waktu itu kayak ada satu momen di mana kayaknya beliau memang suka merajut ya. Terus aku dapet tas rajutan dari Bu Ida, terus kayak wow gitu. Aku ngerasa kayak ini hangat banget. Kemudian beberapa orang juga kayak suka ngasih kayak coklat, permen gitu-gitu. Ada namanya Dian kayak gitu. Hai Dian. Aku nggak bisa mention satu-satu, tapi kayak perlakuannya tuh benar-benar kayak hangat banget sih buat aku. Makanya tadi ya aku selalu percaya apa yang dibuat atau dibangun dengan cinta nantinya akan terasa ke orang-orang di sekelilingnya. Itu sih. Oke. Wow. Jadi hubungannya bukan hanya persoalan membaca, tapi lebih ke ruang berbagi ya. Iya betul, di ruang berbagi itu yang bikin happy dan ngerasa fulfill sih. Oke. Tapi sebenarnya itu kan hal yang baik ya, maksudnya yang menyenangkan, yang meaningful gitu. Tapi ada nggak sih tantangan ketika teman-teman berupaya ngebangun gerakan ini gitu ya? Apalagi tadi kalau kita balik lagi ke diskusi yang awal, hari ini orang udah scroll sosial media dengan cepat gitu. Ada tantangannya nggak sih? Oke, kalau ngomongin tantangan sebenarnya, kalau aku selalu berpikirnya kayak gini, kayak if it's di luar dari kontrol diri aku nggak akan menjadikannya sebagai sesuatu hal yang kayak terlalu membebani gitu. Karena itu consume energi kan. Kayak jadi kayak misalnya kayak gimana nih nanti kalau misalnya yang datangnya sedikit, gimana nanti kalau misalnya orang-orang nggak lagi suka membaca gitu. That's out of my control. So kayak ya udah gitu. Mengalir aja, datang aja. Kalau misalnya emang nanti banyak yang datang, ya that's a good thing. Kalau misalnya ternyata minggu ini nggak sebanyak minggu kemarin, that's okay tuh gitu. Karena tadi balik lagi nggak ada target kayak gitu. Yang menjadi challenge aku ngerasanya lebih ke apa yang ada dalam diriku sendiri sih. Komitmen ya. Komitmen itu sesuatu hal yang buat aku no issue. Karena maksudnya balik lagi ke yang pertama, aku udah berkomitmen kepada diri aku gitu. Aku akan punya waktu, menyiapkan waktu 2 kali dalam 1 bulan gitu ya, di minggu kedua dan di minggu keempat, insya Allah di hari Minggu jam 10 pagi kayak gitu, untuk aku tadi mengadakan baca di Bandung gitu, mengadakan baca bersama ini, namanya baca bersama by the way kayak gitu. Baca bersama. Jadi sebetulnya baca di Bandung itu punya 2 program gitu, satu baca bersama, satu lagi tuh dia baca bermakna. Nah tapi baca bermakna ini biasanya dilakuin ketika bulan puasa. Jadi setelah baca 1 jam kita bagi-bagi takjil, kayak gitu. Cuma takjil jam 10 pagi. Enggak dong, kalau bulan puasa kita adanya jam 3 sore, kayak gitu. Kayak gitu. Nah tapi lebih ke tadi ya internal aku di mana I need to juggling, kayak misalnya karena kan aku yang kayak perlu memastikan gitu ya, whether misalnya tempat atau taman ini tuh lagi ada acara atau enggak kayak gitu. Let's say misalnya kayak aku kan tamannya tuh udah settle gitu ya di Taman Badak gitu kan. Kemudian aku perlu cek dong kayak misalnya di Taman Badak di minggu itu ada acara atau enggak kayak gitu. Nah I need to make sure that it's going to be a comfortable and also a safe space gitu. Jadi jangan sampai misalnya di Taman Badak emang nggak ada acara, tapi di Taman Balai Kotanya lagi ada acara lari atau konser musik, which itu kan kayak agak itu ya seperti dangdutan nanti kita ya. Suaranya keras, gimana orang bisa nyaman untuk membaca hal tersebut sih. Dan jadinya kayak memastikan bahwa tempat itu bisa available kayak gitu. Kemudian dari sisi untungnya dari sisi dokumentasi gitu, aku dibantu sama partnerku kayak gitu untuk ada yang ngebantuin untuk kayak dokumentasinya dan lain-lain kayak gitu. Jadi kayak itu sangat membantu kayak gitu. Tapi lebih ke challenge, lebih ke tadi sih, gimana caranya ini to make sure that tempatnya itu ada dan aman gitu. Jadi kayak
selain googling nih Oke, gitu oke. ya, kayak ada acara apa di Bandung minggu ini, habis itu aku juga harus kayak nanya dulu ke satpamnya, Pak minggu ini di taman ini ada acara apa enggak, kayak gitu. Itu perlu Jadi, izin gak sih? nggak perlu izin, Tinggal kayak gitu, datang aja. tinggal datang aja. Mungkin karena partisipannya juga belum yang nyampe kayak 500 orang ya Dan gak gitu. bawa sound system lagi. Dan nggak bawa sound system benar, dan kayak cuma baca gitu. Iya. Rasanya kalau sampai perlu izin, aduh itu ruang publik Iya, nih gitu ya. bener, Masa bener. kita harus izin untuk sesuatu hal yang kita kayaknya bayar pajak Iya, ya iya, gitu. iya. Oke, Gitu oke. sih. Iya sih benar. Berarti itu tadi ya challenging-nya bukan justru lebih ke hal-hal teknis ya sebenarnya. Betul, ke hal-hal teknis. Nah, tapi gimana caranya teman-teman selama ini, teman-teman berarti banyakan dong. Apa ngajak nih, ngasih tahu, ngasih info. Yuk baca yuk, datang yuk ke baca di Bandung yuk. Ada semacam metodenya atau gimana gitu Oke. strateginya. Sebenarnya kalau dari strategi aku emang cuma satu gitu dari on channelnya Baca di Bandung. Oh, oke. Jadi Baca di Bandung itu punya platform di Instagram. Oh, ada Instagram ya? Betul, ada Instagramnya, username-nya Baca di Bandung. Baca di Bandung. Nanti teman-teman boleh follow dan pantengin terus di sana informasinya. Kayak gitu. Selain dari on channel Baca di Bandung di Instagram, aku juga pakai personal account aku kayak gitu di thread dan juga di Instagram aku untuk share the information related to details gitu. Kayak karena thread itu lagi happening banget gitu ya. Jadi kayak ya udah gitu. Kayak di situ ya aku share juga bahwa teman-teman yang berdomisili di Kota Bandung terus mau ikutan kegiatan membaca bisa ikutan Baca di Bandung kayak gitu. Tapi mainly itu ada di on channelnya Baca di Bandung ya teman-teman. Iya. Gitu. Oke. Jadi pantengin aja di sana ya. Semua informasi ada di sana. Semua informasi ada di sana. Oke. Gitu. Jadi nggak mungkin kalau pasti tuh berarti minggu kedua dan minggu keempat. Pasti insya Allah Insya kayak Allah. gitu. Kecuali kalau ada apa-apa di Kecuali kalau ada apa-apa, ada halangan atau misalnya kita harus move nih dari hari Minggu ke hari Sabtu gitu atau di minggu lainnya gitu. Tapi aku usahakan itu selalu ada di 2 kali dalam 1 bulan. Karena it's a part of commitment dan fulfillment. Iya, sip. Oh, Gitu. keren. Isunya cuma tempat berarti ya? Nanti pindah atau tetap di Taman Badak itu aja? Betul, basically karena memang Taman Badak itu dekat dengan Taman Sejarah. Kalau lagi ada kegiatan atau acara di Taman Badak atau di Balai Kota, kita melipir ke Taman Sejarah. Jadi emang gak jauh-jauh, pokoknya di tengah kota gitu ya. Nah, menarik ya. Ini asik banget nih ngobrolnya. Aku masih banyak pertanyaan. Menurut teman-teman, apa sih sebenarnya? Kalau kita tadi balik, ini sebuah upaya 1 tahun ya berarti ya, kurang lebih ya? 1,5 tahun. 1,5 gitu. Dari lesson learn yang didapat sebenarnya, apa sih upaya yang perlu dilakukan gitu agar sebuah kota, agar sebuah komunitas itu bisa melek literasi? Oke. Pertanyaannya lumayan berat ya. Ya, berat. 15 kilo. Waduh. Kalau menurutku gimana caranya sebuah kota bisa melek literasi? Sebetulnya Bandung udah punya basis atau dasar yang kuat ya. Pertama bisa melalui, yang pertama kalau kita ngelihat ekosistem literasi, sebelum kita ngomongin kotanya, kita bergerak dari komunitasnya. Bagaimana komunitas-komunitas itu menjadi pendorong untuk terciptanya iklim-iklim ataupun ya tadi ya iklim-iklim literasi yang menjadikan bahwa kegiatan membaca tuh seru kok gitu. Kegiatan membaca tuh bukan yang harus serius-serius banget kok gitu. Kegiatan membaca tuh bisa sekedar kita baca majalah atau baca komik kok gitu. Itu tetap consider membaca gitu. Jadi bagaimana menjadikan membaca adalah sebuah kesenangan. Makanya yang tadi fundamentalnya adalah mengenalkan reading for pleasure, mengenalkan konsep reading for pleasure, kayak gitu. Itu satu halnya dari sisi komunitas. Tapi tentunya komunitas itu tidak bisa jika hanya berdiri sendiri ya. Kita juga perlu support dari pemerintah. Dari government. Iya betul, dari government. Dia lakukan? Nah, kalau agak berat ya. Cuma from my point of view sebetulnya dari government itu perlu banget untuk bisa menyediakan ruang-ruang membaca sih. Ruang-ruang membaca, akses membacanya kayak gitu. Bandung menurutku kalau di compare gitu ya,
cukup tertinggal kalau kita ngomongin sama Jakarta ya, sayangnya. Sayangnya gitu. transportasi kemarin tertinggal, sekarang Betul. membaca tertinggal. Literasi Oke, juga 2-0. sayangnya juga akses mungkin ya, akses literasi itu menjadi sesuatu hal yang cukup menyedihkan dan aku rasa pemerintah Kota Bandung mungkin perlu tidak punya rasa puas diri dulu gitu. Jangan puas diri dulu dengan apa yang udah ada sekarang gitu ya. Betul. Karena yang Anda dapatkan hari ini enggak titik-titik gitu. Titik-titik gitu ya. Karena sebetulnya kalau kita melihat kayak contoh aja ya, literasi Bandung itu kuatnya sama independent library dan juga komunitas. Betul. Kayak gitu. Semangat. Kayak independent library sekarang di Bandung udah banyak banget gitu ya teman-teman. Mulai dari The Room 19, terus ada juga Howell di Ciumbuleuit, ada juga Kineruku, dan lain-lain ya. Perpustakaan Jakalanan. Betul, ada juga perpustakaan Bunga di Tembok gitu. Jadi kayak pustaka Lana dan lain-lain lah. I cannot mention all gitu ya. Tapi independent library itu udah supporting banget gitu. Komunitas juga sama kayak gitu. Tapi gimana caranya justru perpustakaan-perpustakaan daerah itu menjadi titik-titik kumpul. Di mana orang-orang tuh bisa membaca bukan cuma pas weekdays tapi juga pas weekend kayak gitu. Karena di Jakarta ada perpustakaan gitu ya yang memang weekend ada gitu. Bahkan kalau teman-teman aware ada beritanya sekarang sampai malam gitu. Wow. Iya, jadi kayak weekend kan libur. Iya, nggak ada yang jaga, katanya gitu. Saya, tapi maksudnya kayak Jakarta aja bisa gitu ya, kayak menyediakan ruang membaca gitu ya, perpustakaan yang bukan cuma weekdays tapi juga weekend, bahkan going further gitu ya, lebih jauh lagi gitu, bukan cuma di jam-jam working hours, tapi juga sampai malam. Bayangin kayak mereka buka dari pagi sampai malam gitu. Nah itu sesuatu hal yang aku sangat adore dari pemerintahan Jakarta terhadap literasi, dan harapannya gitu ya pemerintah Kota Bandung juga bisa benchmarkingnya ke sana gitu ya, paling enggak ya minimum itu bare minimum gitu ya. Minimum Jakarta gitu, bare Jakarta minimum. udah deket sekarang pakai WUS 30 menit. Benar. Jadi kayak kalau mau benchmarking sebetulnya nggak usah ke yang sesama jauh-jauh nggak usah, atau justru benchmarknya justru ke sesama Jawa Barat gitu kayak mungkin agak misleading buat aku gitu ya, karena kita bisa ngelihat yuk yang 30 menit pakai Whoosh aja ada ini di Jakarta gitu ya. Itu perpustakaannya yang weekdays, weekend buka dari pagi sampai malam, dan yang paling penting bukan cuma itu, tapi koleksi bukunya itu aku bisa bilang relevan. Betul, relevan dan bisa sama gitu dengan perpustakaan independen yang ada di Kota Bandung gitu. Jadi kayak mungkin ya anggaran-anggarannya bisa dipakai untuk ke arah sana gitu ya. Maaf ya gitu. Ini saran gitu ya, saran gitu. Kalau boleh gitu. Boleh, masa enggak. Iya. Itu sih sebenarnya karena ya tadi ya, literasi itu bukan cuma untuk masa kini tapi juga untuk masa nanti. Gitu. Wah, menarik. Udah gak kerasa teman-teman, udah 58 menit. Pertanyaan terakhir deh, aku ingin nanya sesuatu. Harapan dari Baca di Bandung, dan mungkin kalau seandainya ada teman-teman yang baru, oh iya kayaknya literasi penting ya, mulai dari mana tuh? Harapannya sebetulnya teman-teman kalau untuk Baca di Bandung itu sederhana sih sebetulnya, bagaimana kita bisa sama-sama menikmati membaca, tidak harus mulai dari sesuatu hal yang serius gitu, tapi juga dari sesuatu hal yang ada di dekat kita gitu. Jadi kayak harapannya Baca di Bandung nanti kita sebetulnya lebih jauh lagi punya tempat aman di ruang publik untuk bisa membaca, untuk bisa nyaman. Iri gak sih ngelihat kayak luar negeri punya park gitu yang luas banget gitu ya, hijau, terus kita bisa tiduran sambil baca di sana gitu. Tapi di Bandung di mana ya kira-kira kita bisa punya kayak gitu? Harapannya sih pengennya kita punya itu ya, literasi jadi sesuatu hal yang prioritas juga untuk bisa kejar gitu ya, untuk bisa diprioritaskan oleh semua pihak yang terlibat gitu, sehingga
nantinya masyarakat Kota Bandung punya ruang aman untuk baca yang layak dan nyaman. Kayak gitu. Wow. Itu sih kalau harapan ya. Harapan. Dan yang terakhir tadi yang mulai dari mana? Betul, mulai dari mana? Sebetulnya mulai dari menjadikan membaca sebagai sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Makanya again, Baca di Bandung itu hadir untuk menjadi safe space buat teman-teman mau berapapun usianya, apapun gendernya, apapun bacaannya itu bisa lewat Baca di Bandung. Kita menemani bareng-bareng sambil membaca di minggu kedua dan di minggu keempat ya. Di hari Minggu insya Allah jam 10 pagi bertempat di Taman Badak. Detailnya bisa follow Baca di Bandung. Wow, luar biasa. Luar biasa teman-teman, sebuah obrolan yang asik banget. Ini salah satu yang menurut aku seru banget ya, karena aku pun punya ketertarikan sama literasi sebenarnya. Jadi ini cukup menyenangkan, cukup meaningful. Jadi teman-teman, Iqra, sekali lagi perintah Allah pertama kali itu adalah membaca, bukan menggunjing atau menghina orang lain, tapi Iqra. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini, Kak Ebat sampaikan, bisa jadi inspirasi bagi banyak orang. Amin. Buat terus membaca, dan bukan hanya membaca, tapi memaknai secara mendalam. Mungkin itu aja dari saya, Kak Ebat. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih teman-teman sudah hadir sampai 1 jam. Saya Kemal dari Seluas Tanah Merah dan Kak Ebat dari Baca di Bandung. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.